Hidup sebagai negara yang menjadi musuh bersama di Timur Tengah, Israel tentu mendapat ancaman yang tiada henti. Salah satunya seperti peluncuran roket dari wilayah Gaza, di mana perang tiada henti berkecamuk. Makanya untuk menjawab serangan peluncur roket tersebut, Israel memiliki sistem pertahanan udara yang diklaim sebagai yang terbaik di dunia. Sistem pertahanan udara yang digunakan juga bukan cuma satu, tapi beberapa lapis. Israel membutuhkan 3 lapis sistem pertahanan udara ini untuk menjawab semua serangan udara yang bisa mereka alami. Mulai dari roket, rudal, serangan jet tempur hingga penggunaan drone serang. Hari ini mari kita masuk lebih dalam untuk melihat semua deretan alutsista pertahanan udara yang digunakan Israel. Ayo kita mulai dari Iron Dome, sistem pertahanan udara jarak dekat Israel yang paling terkenal. Tidak jarang kita melihat video rekaman aksi dari Iron Dome melakukan pencegatan pada roket dan rudal yang mengarah ke Israel. Dari klaim yang diberikan oleh pihak Israel, efektivitas Iron Dome mencapai 97%. Dalam penggunaannya, Iron Dome ini punya 3 komponen utama, yaitu radar, ruang kontrol, dan juga peluncur roket. Semua komponen ini bisa digunakan secara mobile dan dibawa kemana-mana, kemudian cuma butuh beberapa jam persiapan agar semua komponen ini terhubung dan bisa digunakan. 3 komponen ini punya tugasnya masing-masing. Radar yang digunakan adalah ELM-2084 yang punya tugas untuk mengidentifikasi kecepatan dan juga lintasan roket yang masuk ke wilayah Israel. Kemudian, ruang kontrol akan menggunakan data tersebut untuk mengetahui apakah roket ini mengincar lokasi padat penduduk. Jika iya, maka ruang kontrol akan mengirimkan perintah pada peluncur roket untuk menembak dalam melakukan pencegatan. Setiap 1 unit peluncur roket ini diisi dengan 20 buah interceptor. Nah, 3 komponen utama pada Iron Dome ini juga memiliki efektivitas tinggi karena bisa digunakan di siang dan juga malam, serta di berbagai cuaca. Sekarang Iron Dome juga memperluas jangkauannya dengan cuma tidak digunakan di dalam platform darat, tapi juga dalam platform laut seperti di Corvette SAR-6 milik Israel. Roket yang ditembakkan ini adalah rudal Tamir dengan jangkauan hingga 70 km. Jangkauan ini mengincar roket dan rudal jarak pendek serta amunisi artileri. Kecepatan dari rudal Tamir mencapai Mach 2,2 atau 2.716 km per jam. Dengan spesifikasi roket ini wajar jika Israel mengklaim mampu melakukan pencegatan hingga 97%. Sayangnya klaim ini runtuh karena serangan Hamas kemarin, di mana Iron Dome gagal melakukan pencegatan pada roket dan rudal yang ditembakkan oleh Hamas. Kegagalan dari Iron Dome ini disebabkan oleh kelemahan besarnya, yaitu tidak bisa melakukan pencegatan dalam jumlah yang begitu banyak. Makanya, roket rudal yang dilakukan Hamas dengan menembakkan 5.000 amunisi dalam 20 menit berhasil mempecundangi Iron Dome. Selain kelemahannya di sisi kapasitas tembakan yang sedikit, Iron Dome juga terbukti sangat mahal. Di saat roket Hamas hanya seharga $800 atau 12 juta rupiah, Iron Dome harus merogoh kocek hingga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah. Perbedaan harganya ini emang sangat gila. Sampai sekarang Israel yang bukan negara kaya mengoperasikan Iron Dome tentu dapat backingan penuh dari sahabatnya Amerika Serikat. Dari tahun 2011 hingga 2022, Amerika Serikat sudah menghabiskan 2,6 miliar US$ atau 41,2 triliun rupiah hanya untuk operasi Iron Dome di Israel. Melihat biaya ini menjadi masalah besar dalam penggunaan Iron Dome, makanya Israel mulai mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih murah, yaitu Iron Beam. Iron Beam ini menggunakan sinar laser untuk melakukan pencegatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk sekali pencegatan hanya $3,5 atau Rp55.000. Tentu saja hal ini sangat ekonomis, tapi Israel juga masih perlu bersabar karena Iron Beam masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk melengkapi Iron Dome dalam melakukan pencegatan jarak pendek, Israel juga memiliki sistem pertahanan udara yang bernama Spider.
Penggunaan Spider ini punya target yang lebih luas ketimbang Iron Dome. Mulai dari jet tempur, helikopter, drone, rudal jelajah, hingga amunisi berpadu. Luasnya target yang dijangkau Spider disebabkan karena varian unitnya yang banyak dan punya jarak yang berbeda-beda, dari 20 hingga 80 km. Mulai dari Spider SR, Spider ER, Spider MR, dan juga Spider LR. Untuk proses penggunaannya, Spider juga punya keunggulan sendiri karena dioperasikan di atas truk militer yang membuat alutsista ini bisa digunakan di mana saja. Ada 5 komponen utama yang digunakan, mulai dari radar, ruang kontrol, peluncur roket, kendaraan suplai rudal, dan tentu saja rudal. Rudal yang digunakan berjenis Python 5 dan juga iDerby yang punya kecepatan mencapai Mach 4 atau sekitar 5.000 km per jam. Selain Israel, Spider ini juga digunakan oleh beberapa negara lain, seperti Vietnam dan juga India. Dalam perang modern seperti yang diperlihatkan dalam invasi Rusia ke Ukraina, drone juga menjadi salah satu ancaman besar sekarang. Efektivitas drone militer tidak main-main, karena bisa mengincar barisan alutsista militer hingga bangunan strategis. Nah, makanya, untuk menjawab perang modern tersebut, Israel membuat Drone Dome yang seperti namanya khusus untuk melakukan pencegatan kepada drone. Mulai dari drone konvensional, drone mata-mata hingga drone serang militer. Cara penggunaan Drone Dome ini dimulai dari penggunaan radar untuk melakukan deteksi berbagai macam data, mulai dari kecepatan, jalur, hingga jenis drone. Dengan sistem kecerdasan buatan yang disematkan, Drone Dome bisa melakukan klasifikasi secara akurat tentang jenis drone yang dia deteksi. Setelah melakukan deteksi, kemudian akan dilakukan pencegatan dalam 2 jenis. Pertama, dengan menggunakan RF jammer yang memutus komunikasi antara drone dan penggunanya. Biasanya cara ini digunakan untuk drone konvensional. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pencegatan dengan memakai penembak laser. Biasanya cara ini digunakan pada drone militer. Nah, dari klaim Israel, Drone Dome bisa digunakan siang dan malam, serta dalam kondisi cuaca apapun. Kemudian bisa melakukan pencegatan pada beberapa drone sekaligus dalam beberapa waktu. Setelah melihat alutsista pertahanan udara jarak pendek yang dimiliki Israel, mari kita berpindah ke pertahanan udara jarak menengah. Salah satunya itu adalah David's Sling. Sistem pertahanan udara ini lahir dari kolaborasi antara perusahaan Rafael milik Israel dan Raytheon milik Amerika Serikat. David's Sling punya target pencegatan beragam, mulai dari jet tempur, drone, rudal balistik taktis, roket jarak menengah dan jauh, serta juga rudal jelajah. Saat ditembakkan, David's Sling meluncurkan roket dengan cara vertikal. Cara ini dianggap efektif untuk amunisi yang digunakan, yaitu rudal Stunner. Rudal ini menjadi spesial karena memiliki sistem penargetan dan panduan secara mandiri, sebab menggunakan Active Electronically Scanned Array atau AESA radar yang sering digunakan dalam jet tempur masa kini. Secara spesifikasi, rudal Stunner ini bisa mencapai kecepatan Mach 7,5 atau 9.261 km per jam, dengan jangkauan dari 40 km menjadi 300 km. David's Sling yang menggunakan rudal Stunner punya klaim kalau bisa menaklukkan 92% dari semua jenis rudal balistik taktis yang ada di dunia. Klaim ini tentu saja sangat mencengangkan ya, karena kita tahu rudal balistik produksi negara seperti Rusia, China, dan Iran sudah semakin canggih. Dari klaim ini jugalah, David's Sling punya harga yang menakjubkan, yaitu $1 juta atau 15,8 miliar rupiah. Dari sistem pertahanan udara jarak menengah, kita maju ke sistem pertahanan jarak jauh milik Israel, yaitu Arrow 3. Spesifikasi dari sistem pertahanan udara ini tidak main-main, karena amunisi yang ditembakkan bisa mencapai kecepatan Mach 5 atau 6.175 km per jam.